Halo, perkenalkan nama saya Melia Honida Tamunan dengan NIM 722350004. Di sini saya sedang berada di perkebunan stroberi dengan untuk mata kuliah akuntansi agrikultur. Di sini saya berada di perkebunan stroberi yang berada di Brastagi. Kebun stroberi petik sendiri. These roads of flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you go. Yang dimana pembahasan pertama yaitu akuntansi agrikultur, yang pada persamaan standar akuntansi nomor 69 disebutkan bahwa aktivitas agrikultur atau agricultural aktivitas adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis ini adalah aset entitas berupa tanaman atau hewan. Perlakuan aset biologis dibagi menjadi beberapa bagian, yang dimana kita ketahui pertama yaitu pengakuan, yang kedua pengukuran, yang ketiga pencatatan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir yaitu pengungkapan aset biologis. Pelakuan akuntansi yang pertama yaitu pengakuan atau recognition merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan ke dalam neraca atau ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian pengukuran aset biologis. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur yang sesuai dan signifikan. Sebagai contoh, berdasarkan usia dan kualitas dari sebuah produk agrikultur tersebut. Kemudian ada pencatatan aset biologis. Pencatatan berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dengan juga mencatatkan pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari reklasifikasi yang dilakukan dan keuntungan atau kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran aset biologis yang sebelumnya. Proses penyajian dan pengungkapan atas aktivitas agrikultur dalam laporan keuangan berupa nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Hal ini karena aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan langkah untuk memberikan manfaat kepada aset biologis dan tanaman produktif dari kegiatan agrikultur. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai profil usaha yang saya wawancarai, yang dimana nama usaha dari usaha itu Esi Ajeria yang berdiri tahun 2021 dengan lokasinya berada di Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jenis usaha yang saya wawancarai ini adalah usaha stroberi petik sendiri, yang nama pemilik usahanya yaitu Rumaninta Boru Brahmana dengan kode ISIC-nya 4653. Maaf mengganggu waktunya Kak, selamat siang, nama saya Melia Tamunan, saya dari Unimed. Kalau boleh tahu Kakak, namanya siapa Kak? Nama saya Rimbaninta Boru Brahmana. Rimbaninta Boru Brahmana. Oh, umur tumbuhnya itu kira-kira berapa Kak? Umur tumbuh bertahannya? Iya. Dia bertahan setahun, setengah. Kalau bagus kita merawatnya setahun setengah. Umur panennya Kak kira-kira? Umur 3 bulan udah bisa panen. Kalau matinya stroberi ini jangka waktunya berapa lama? Setahun tadi, setahun. Setahun Ya, juga. kalau kita bagus merawatnya setahun setengah. Kalau buahnya itu Kak umur-umur berapa yang belum bisa dipanen? Mulai kita tanam sampai umur 3 bulan udah bisa panen tiap hari. Benih-benih yang bagus itu dari kayak mana bentuknya Kak misalnya?
benih yang untuk Strawberry, nanam. iya. Dia tadi kan kita nanamnya bukan pakai benih. Oh, dari cabangnya. Nah, kita lihat dari kualitas dari indukannya lah gitu. Dari mana kalau indukannya berbuah kita pasti anaknya bagus anaknya gitu untuk berbuah lagi. Pot aja. Iya. Untuk satu pot takarannya itu kan ada itu yang itu. Itu kotoran ayam. Kotoran ayam biasanya kakak Iya, pakai ya. dasarnya ya. Oh, Tapi dicampur sama tanah. Dia cuma sedikit aja. Satu goni bisa sampai 4 pot atau 3 pot gitu. Satu goni 12.000. oh satu goni 12.000. Iya, Jadi bisa dibagi 3, bisa dibagi 4 gitu. Ya kak, tadi 12.000 ya kak. Per Harga dasaran tadi itu kan 12.000. Tapi kalau kimianya kilonya 20.000. 1 kilo cukup sampai apa ya? Sekitar 100 pot lah gitu. 100 kilo. ya kak. berapa kilo? Ini semua 20 kilo lah. Iya, tapi itu harus rutin dan minggu sekali harus pakai pupuk kimia tadi. Kayak semprotan kimia juga. Sekali gitu. Besar lahan stroberi kakak ini berapa kak? Luas. 5,5 hektar. Apa harga jual per kilonya misalnya? Stroberinya Kalau pasaran petik sendiri kami 10.000 yang 1 on. Jadi per kilonya 100.000 per kilo gitu kan. Jadi kalau kami jual ke agen-agen atau distributor yang lain, kami jualnya 50 per kilo. Ada juga yang 80 per kilo gitu. Jadi kalau bisa ditotal kak, penghasilan bersih dan kotor kakak itu berapa? Untuk satu hari kalau untuk petik sendiri kita nggak tahu ya kan. Tapi 200.000 harusnya tidak ada yang pasti gitu. Tapi kalau untuk apa namanya distributor yang jual ke distributor yang lain sekitar 500.000, tapi itu kotor gitu. Ini yang untuk harga stroberi yang saat ini gitu. Nanti pas kosong dia bisa lebih naik juga gitu. Berikut hasil penelitian yang telah saya lakukan dan saya rangkum dari usaha Ezi Azeria. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 69, yang dimana pengakuan dari pengelompokan aset biologis ASI Azeria, di mana benih stroberi diklasifikasikan sebagai aset biologis 2 kelompok, yaitu tanaman menghasilkan dan tanaman yang belum menghasilkan, di mana tanaman menghasilkan itu tanaman stroberi yang memasuki fase panen di saat tanaman stroberi telah berusia 3-12 bulan. Kemudian tanaman yang belum menghasilkan itu yaitu tanaman yang berada pada proses pertumbuhan mulai dari fase bibit hingga fase berbunga yang berumur 0 sampai 2,9 bulan. Pelakuan akuntansi dari segi pengukuran, yang dimana Ezi Azeria Stroberi melakukan pengukuran aset biologisnya yaitu bibit stroberi, di mana penilaian tanaman ini didasarkan pada kualitasnya. Bibit stroberi yang belum menghasilkan diukur dengan nilai sebesar harga perolehan yang terdiri dari harga pembelian bibit dasar atau bibit stroberi ditambah dengan biaya yang dikeluarkan selama masa pertumbuhan stroberi tersebut. Dari situ dapat kita perhatikan tabel yang saya tampilkan bersama. Kemudian pelakuan akuntansi berdasarkan pencatatan, di mana pencatatan pada usaha perkebunan stroberi sebagai aset biologis dapat kita perhatikan tabel itu bersama. Pelakuan akuntansi berdasarkan pelaporan dan pengungkapan, di mana Ezi Azeria melakukan pengungkapan sebagai berikut, yaitu keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar. Perusahaan harus secara jelas mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai wajar aset biologis dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas dan jumlah produksinya.
deskripsi kuantitatif aset biologis. Dalam laporan keuangan, perusahaan harus memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis yang dimilikinya, termasuk dari rincian jumlah masing-masing aset biologis yang dimiliki. Kemudian kelompok aset biologis Aesyclaria strawberry memiliki satu kelompok aset biologis, yaitu aset biologis lancar, yang merupakan tanaman stroberi yang itu sendiri. Aset biologis ini dikategorikan sebagai persediaan. Perusahaan harus menjelaskan dengan jelas tentang aset biologis ini, termasuk karakteristiknya, jumlahnya, kontribusinya terhadap perusahaan. Baiklah, sekian dari mini riset yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.